Bayangkan, seorang istri yang setia dan sabar justru dipermalukan oleh suaminya sendiri yang kini menjadi seorang direktur angkuh. Di depan semua orang, bahkan di depan gundiknya, aku disiram air, diludahi, dan diinjak harga diriku tanpa rasa kasihan sedikit pun. Semua mata menatapku dengan iba, sementara mereka berdua tertawa puas. Tapi siapa sangka, hanya 2 jam kemudian, keadaan berbalik 180 derajat. Sang direktur yang begitu sombong akhirnya harus menelan pahitnya kehancuran tepat di depan mataku. Sebelum aku ceritakan lebih jauh, kisah yang penuh dengan air mata sekaligus pembalasan ini, tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita penuh hikmah dari channel ini. Namaku Ratna, aku hanyalah seorang wanita biasa, berasal dari keluarga sederhana, tidak berpendidikan tinggi, dan hidupku jauh dari gemerlap. Namun, sejak awal menikah dengan Adi lelaki yang kala itu hanyalah karyawan, biasa aku percaya bahwa kesederhanaan bukan penghalang. Untuk membangun rumah tangga yang harmonis, aku rela berhemat, menahan diri dari segala kemewahan, dan berjuang bersama, hanya agar ia bisa meniti karirnya sedikit demi sedikit. Bertahun-tahun aku mendampinginya. Saat ia pulang larut dengan tubuh lelah, aku yang menyiapkan makan malam. Saat gajinya tak cukup, aku rela menjahit pakaian orang lain untuk menambah penghasilan. Saat ia sakit, aku yang merawat tanpa pernah mengeluh. Semua kulakukan dengan tulus, karena aku yakin seorang istri sejati harus mendukung suaminya dalam suka maupun duka. Dan benar, usaha kami tidak sia-sia. Adi, yang dulu hanyalah karyawan biasa, kini menjabat sebagai seorang direktur di sebuah perusahaan besar. Penghasilannya berlipat ganda, penampilannya semakin mewah, dan kehidupannya penuh gengsi. Dari luar, mungkin orang menganggap aku wanita paling beruntung karena memiliki suami sukses dengan jabatan tinggi. Namun kenyataannya jauh berbeda. Seiring naiknya jabatan Adi, sifatnya pun ikut berubah. Ia bukan lagi suami sederhana yang dulu pernah berjanji akan selalu menggandeng tanganku dalam susah maupun senang. Kini, ia lebih sering memandangku rendah. Baginya, aku hanyalah wanita desa yang tak pantas berdiri sejajar dengannya. Kata-katanya dingin, sikapnya kasar, bahkan seringkali ia merendahkanku hanya karena aku tak secantik dan semodern para wanita kota. Perlahan aku mulai menyadari kehadiran orang ketiga, seorang wanita muda yang bekerja di kantornya orang-orang menyebutnya hanya sebagai sekretaris. Tapi aku tahu perannya lebih dari itu. Ya, dia adalah gundik suamiku. Wanita itu pintar memainkan peran, selalu tampil manis di depan orang lain, tapi penuh tipu daya di belakang. Adi tampak tergila-gila padanya. Entah apa yang membuatnya begitu buta, hingga tega melupakan semua pengorbananku selama ini. Meskipun hatiku perih, aku tetap bertahan. Aku masih berharap ada sisa cinta dalam dirinya. Masih percaya bahwa suatu hari ia akan sadar. Aku selalu berdoa, semoga rumah tanggaku tetap utuh. Semoga anak-anakku tidak kehilangan sosok ayah yang dulu begitu aku banggakan. Namun, aku salah. Sikap angkuhnya semakin menjadi-jadi. Ia tidak lagi malu memperlihatkan kedekatannya dengan gundiknya. Bahkan, di hadapan para karyawan, aku seakan menjadi orang asing di rumah sendiri. Tidak dihargai, tidak dihormati, dan tidak dipedulikan. Hingga tiba satu hari, aku benar-benar dipermalukan di depan umum. Hari itu adalah hari yang tak akan pernah kulupakan. Hari di mana kesabaranku diuji, dan hari yang akhirnya membawaku pada titik balik hidupku. Sejak Adi resmi diangkat menjadi seorang direktur, sikapnya mulai menunjukkan perubahan yang sangat jelas. Dulu, ia adalah lelaki sederhana yang selalu pulang dengan wajah lelah namun penuh senyum, menyapaku dengan pelukan hangat, lalu bercerita panjang lebar
tentang kesehariannya di kantor. Kini, semua itu hilang. Yang tersisa hanyalah seorang pria dingin, penuh gengsi, dan merasa dirinya jauh lebih tinggi dari siapapun, termasuk aku, istrinya sendiri. Perubahan itu terasa pertama kali saat ia mulai jarang pulang tepat waktu. Alasan yang ia gunakan selalu sama: rapat mendadak, makan malam bersama rekan bisnis, atau urusan perusahaan yang tidak bisa ditinggalkan. Awalnya aku percaya, karena memang aku tahu betapa sibuknya seorang direktur. Tetapi seiring waktu, kecurigaan mulai muncul. Jam pulangnya semakin larut, sikapnya kian acuh. Bahkan seringkali ia pulang dengan aroma parfum wanita yang bukan milikku. Aku mencoba bertanya baik-baik, tapi jawaban yang kudapat hanyalah bentakan. Kamu itu istri direktur, seharusnya tahu diri, jangan banyak tanya, katanya suatu malam. Dengan nada tinggi yang membuatku terdiam. Kata-kata itu menusuk hatiku. Sejak kapan aku tidak boleh bertanya pada suamiku sendiri? Sejak kapan aku dianggap hanya sebagai beban? Perlahan, hubungan kami makin renggang. Ia jarang menyentuh makanan yang kubuat. Ia lebih suka makan di luar bersama rekan-rekannya yang sebenarnya aku tahu. Salah satunya adalah Gundik itu. Bahkan saat aku mencoba menyapa dengan senyum, ia hanya melirik sekilas lalu pergi begitu saja. Tak hanya di rumah, di depan orang lain pun ia mulai memperlihatkan perbedaan sikap. Jika dulu ia selalu menggandeng tanganku di setiap acara kantor, kini ia berdiri jauh dariku. Sebaliknya, ia lebih sering terlihat dekat dengan sekretarisnya yang genit itu. Gundik yang seolah-olah hanya bawahan, padahal nyatanya lebih dari itu. Aku masih berusaha menutup mata. Aku masih percaya mungkin ini hanya masa transisi. Mungkin ia lelah. Mungkin ia sedang menghadapi tekanan besar. Aku tak ingin rumah tangga yang kubangun dengan penuh perjuangan runtuh hanya karena kecurigaanku sendiri. Tapi kenyataan kian sulit dihindari. Puncaknya, suatu malam, aku mendengar percakapannya lewat telepon. Dari kamarnya, samar-samar ku dengar ia tertawa renyah. Suara yang sudah lama tak pernah ia berikan padaku. Iya, sayang, besok kamu temani aku di acara perusahaan. Ya, aku lebih bangga kalau kamu ada di sisiku daripada orang itu. Aku tercekat. Orang itu, ya, orang itu adalah aku. Aku, istrinya yang sah, ibu dari anak-anaknya, justru dianggap tidak pantas berdiri di sisinya. Air mataku menetes, tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti ditikam dari belakang oleh orang yang paling kupercaya. Sejak malam itu, aku tahu posisiku sudah goyah. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai bagian dari hidupnya. Aku hanyalah bayangan, sementara Gundiknya menjadi cahaya yang ia pilih untuk dipamerkan. Hari itu adalah salah satu acara penting perusahaan tempat suamiku bekerja. Sebuah perayaan besar atas kesuksesan mereka meraih kontrak bernilai miliaran rupiah. Semua karyawan diundang, mulai dari staf terendah hingga jajaran manajemen puncak. Sebagai seorang direktur, tentu saja Adi menjadi pusat perhatian. Sehari sebelum acara, aku sudah bertanya padanya apakah aku perlu hadir sebagai pendamping. Biasanya, dalam acara resmi, istri akan mendampingi suami sebagai bentuk penghormatan dan keharmonisan keluarga. Tapi jawaban Adi waktu itu begitu menusuk hatiku. Dengan tatapan sinis, ia berkata, "Kalau kamu datang, jangan banyak bicara, duduk saja manis. Aku tidak mau kamu mempermalukan aku di depan rekan-rekan bisnis." Aku hanya terdiam. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras. Seakan-akan aku ini hanya aksesori yang bisa dipajang sesuka hatinya. Namun meskipun hatiku perih, aku tetap memutuskan untuk hadir. Aku tidak ingin semakin membuat jurang di antara kami semakin lebar. Saat acara berlangsung, gedung ballroom hotel mewah itu dipenuhi cahaya lampu kristal, musik elegan, dan tamu-tamu dengan pakaian terbaik mereka. Aku datang dengan gaun sederhana, bukan bermerek, tapi cukup pantas untuk acara formal. Aku berjalan di belakang Adi,
berusaha menjaga wibawanya sebagai seorang direktur. Namun betapa terkejutnya aku ketika melihat wanita itu sekretaris muda yang tak lain adalah Gundik. Suamiku berjalan di sisinya dengan penuh percaya diri. Ia memakai gaun berkilauan, jauh lebih mewah dariku. Senyumnya lebar, tangannya sesekali menyentuh lengan Adi dengan manja. Semua orang memperhatikan mereka, seakan pasangan itulah yang sah. Aku mencoba menahan air mata, berusaha tetap tegar. Aku duduk di salah satu kursi yang agak jauh, berharap bisa tenang. Tapi ternyata penderitaanku tidak berhenti di situ. Saat sesi perkenalan berlangsung, Adi memperlihatkan sikap yang membuatku benar-benar hancur. Tiba-tiba ia memanggilku mendekat ke depan. Aku berdiri dengan langkah pelan, bingung dengan maksudnya. Namun sesampainya aku di hadapannya, tanpa ampun ia mengambil segelas air dari meja, lalu menyiramkannya ke wajahku di hadapan semua orang. Suasana seketika hening. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan cairan dingin mengalir dari wajahku hingga gaunku basah kuyup. Jantungku berdegup kencang. Tubuhku gemetar. Belum sempat aku berkata apa-apa, tiba-tiba Adi meludah ke arahku sambil berkata lantang, "Inilah wanita desa yang selama ini mengaku sebagai istriku. Lihatlah, tidak pantas sama sekali berada di sisiku." Gundiknya tertawa kecil, menutup mulut dengan pura-pura sopan. Beberapa karyawan terkejut, sebagian menunduk, sebagian berbisik-bisik. Ada yang memandangku dengan kasihan. Ada pula yang tampak jijik, seolah-olah mereka percaya kata-kata Adi. Aku berdiri kaku. Wajahku panas bukan hanya karena air yang mengalir, tapi juga rasa malu yang membakar seluruh tubuhku. Rasanya dunia runtuh di hadapanku. Aku ingin berteriak, ingin menangis, ingin lari meninggalkan tempat itu. Tapi kakiku terasa lumpuh. Dalam sekejap, harga diriku dinekinjek di depan puluhan pasang mata. Aku tidak hanya dipermalukan sebagai seorang istri, tapi juga sebagai seorang wanita. Saat itu, aku berpikir, apakah semua pengorbananku selama ini memang tidak ada artinya sama sekali di matanya? Namun, di balik rasa sakit yang tak tertahankan, ada sesuatu yang bergejolak dalam diriku. Sebuah tekad yang perlahan mulai tumbuh. Aku tahu, aku tidak boleh hanya diam. Aku tidak boleh membiarkan kehormatanku hilang begitu saja. Dan tanpa kusadari, peristiwa malam itu justru menjadi awal dari balasan yang tidak pernah Adi duga sebelumnya. Air dingin masih menetes dari wajahku. Gaunku yang sederhana kini basah kuyup, menempel di tubuhku seperti kain lusuh. Aku berdiri kaku, tubuhku gemetar, sementara tatapan orang-orang menusuk ke arahku. Ada yang iba, ada yang bingung, dan tak sedikit yang tampak menahan tawa sinis. Di depan semua orang, suamiku sendiri lelaki yang pernah bersumpah akan melindungiku baru saja menghinaku tanpa rasa kasihan. Kata-katanya masih terngiang di telingaku. Wanita desa ini tidak pantas di sisiku. Rasanya sih kenakan aku bukan istrinya, melainkan seorang pengemis yang kebetulan masuk ke pesta mewah itu. Aku menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Tapi aku gagal. Butir-butir bening mengalir deras, bercampur dengan air yang masih menempel di wajahku. Suasana ruangan begitu hening. Namun dalam keheningan itu, aku bisa mendengar bisik-bisik menusuk hati. Kasihan sekali. Pantas saja tidak selevel dengan direktur. Lihat Gundiknya, jauh lebih cantik dan berkelas. Kalimat-kalimat itu membuat nafasku sesak, seolah-olah semua orang mendukung penghinaan yang baru saja aku terima. Dan ketika aku melirik sekilas ke arah Gundik itu, ia hanya tersenyum puas, menatapku dengan sorot mata yang penuh kemenangan. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak bahwa aku adalah istri sah, bahwa semua yang dimiliki Adi hari ini ada berkat pengorbananku. Aku ingin mengatakan pada dunia bahwa aku bukan siapa-siapa tanpa alasan. Tapi bibirku terkunci. Aku terlalu terkejut, terlalu hancur, terlalu rapuh. Kakiku terasa begitu berat
ketika aku berusaha melangkah mundur. Seolah-olah lantai hotel yang licin itu menahan langkahku. Aku merasa seperti makhluk asing di tengah keramaian. Seakan semua orang menolakku keberadaannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan luka yang paling dalam. Luka bukan hanya di hati, tapi juga di harga diriku sebagai seorang wanita. Aku tak pernah membayangkan suami yang kupercaya sepenuh hati tega mempermalukanku seperti itu. Sesampainya di sudut ruangan, aku duduk di kursi dengan tubuh lunglai. Air mataku tak terbendung lagi. Gaunku yang basah membuatku semakin terlihat menyedihkan. Aku ingin pulang, tapi aku tahu semua orang masih memperhatikanku. Dan yang paling menyakitkan, Adi sama sekali tidak peduli. Ia melanjutkan acara dengan senyum bangga, menggandeng gundiknya, seolah-olah aku tidak pernah ada di sana. Di tengah rasa hancur itu, aku sempat bertanya pada diriku sendiri. Apakah semua pengorbananku sia-sia? Apakah aku terlalu bodoh mempertahankan cinta yang ternyata sudah mati? Namun, di balik keputusasaan itu, perlahan muncul sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sebelumnya terkubur oleh kesabaranku. Sebuah api kecil mulai menyala di dalam dadaku, api perlawanan. Api harga diri yang menolak Daino Kinjek. Lebih lama, aku menyadari satu hal penting. Jika malam itu, aku hanya diam dan menerima, maka selamanya aku akan dipandang rendah. Aku harus bangkit. Aku harus menunjukkan bahwa seorang istri bukanlah boneka yang bisa dipermalukan seenaknya. Dan tanpa kusangka, jalan untuk membalas penghinaan itu justru terbuka begitu cepat. Malam itu juga, hanya beberapa jam setelah aku dipermalukan, takdir memberiku kesempatan untuk mengembalikan martabatku. Aku masih duduk di sudut ruangan dengan wajah basah, gaun lusuh yang menempel erat di tubuhku, dan hati yang terasa remuk. Namun dalam diam, pikiranku mulai berputar. Aku sadar, aku tidak boleh pulang begitu saja. Malam ini bukan hanya tentang rasa malu, tapi tentang harga diriku yang Daino Kinjek di hadapan banyak orang. Aku teringat pada seseorang sosok yang selama ini tidak banyak orang tahu. Bahkan mungkin Adi sendiri sudah lupa. Ia adalah Pak Surya, salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan tempat Adi bekerja. Hubunganku dengannya bukan sekadar formalitas. Dulu, ketika Adi masih menjadi karyawan biasa, akulah yang pernah menolong keluarga Pak Surya dalam keadaan sulit. Anak bungsunya pernah sakit parah, dan kebetulan aku yang menemaninya selama berhari-hari di rumah sakit. Karena saat itu, istrinya tak bisa hadir. Dari situlah hubungan kami menjadi dekat, layaknya keluarga sendiri. Pak Surya adalah orang yang sangat menghargai budi. Meski ia seorang pengusaha besar, ia tidak pernah melupakan kebaikan kecil orang lain. Aku yakin, jika ia tahu apa yang baru saja terjadi padaku malam ini, ia tidak akan tinggal diam. Karena selain mengenalku sebagai seorang istri yang setia, ia juga tahu betul betapa besar jasaku dalam perjalanan karier Adi. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel dari dalam tas kecilku. Aku ragu sejenak, apakah ini langkah yang tepat? Tapi ketika kulihat Adi tertawa lebar bersama gundiknya di panggung utama, keraguanku lenyap. Ia sudah keterlaluan. Ia sudah menghancurkan martabatku. Aku tidak boleh tinggal diam. Kutelpon nomor Pak Surya. Suaranya terdengar tenang di seberang sana. Ratna, malam-malam begini ada apa? Tanyanya. Suaraku bergetar menahan tangis, tapi aku menceritakan semuanya. Bagaimana aku dipermalukan, disiram air, diludahi, dan dihina di depan umum oleh suamiku sendiri. Suasana di seberang telepon hening beberapa detik, lalu ku dengar napas panjang penuh amarah. Apa Adi melakukan itu padamu? Di depan orang banyak? Suara Pak Surya meninggi. Ini tidak bisa dibiarkan. Ratna, perilaku seperti itu bukan hanya melukai hatimu, tapi juga mencoreng nama baik perusahaan. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak tangis. Aku tak menyangka reaksinya begitu cepat.
Pak Surya melanjutkan. Jangan khawatir, aku akan turun tangan malam ini juga. Tunggu saja, 2 jam dari sekarang. Semua orang akan tahu siapa sebenarnya yang pantas dipermalukan. Ucapannya membuat tubuhku merinding. Ada harapan yang tiba-tiba menyala dalam hatiku. Aku tidak lagi merasa sendirian. Tuhan menjawab doaku lewat jalannya sendiri. Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk antara masih sakit hati, tapi juga muncul keyakinan baru. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa tidak sepenuhnya kalah. Aku punya sesuatu yang tidak dimiliki Adi. Kebaikan masa lalu yang kini berbuah menjadi kekuatan. Aku menatap ke arah panggung lagi. Adi masih tertawa bersama gundiknya, tak sadar bahwa sebentar lagi dunianya akan terguncang. Aku menarik napas panjang. Dalam hati, aku berbisik lirih. Adi, bersiaplah. Balasanmu akan datang lebih cepat dari yang kau bayangkan. Waktu terus berjalan. Dentuman musik pesta masih terdengar. Gelas-gelas beradu, orang-orang tertawa. Dan suami, Kuadi masih sibuk menikmati perannya sebagai pusat perhatian bersama gundiknya. Mereka berdua seakan dunia hanya milik mereka. Tak peduli aku yang baru saja dipermalukan. Namun di balik semua itu, sesuatu sedang bergerak. Pak Surya, pemegang saham terbesar, bukanlah orang yang bisa tinggal diam melihat aib mencoreng perusahaannya. Setelah aku menutup telepon tadi, ia langsung menghubungi jajaran manajemen lainnya. Dengan nada tegas, ia memerintahkan agar rapat darurat segera digelar malam itu juga. Tidak peduli acara masih berlangsung, tidak peduli semua orang sedang bersuka. Cita urusan ini dianggap lebih penting daripada pesta mewah manapun. Beberapa karyawan senior mulai berbisik-bisik. Tanda kabar itu cepat menyebar. Aku melihat beberapa wajah panik di antara staf. Mereka berlarian kecil, menyampaikan pesan singkat melalui telepon genggam. Suasana yang tadinya penuh tawa perlahan berubah tegang. Aku duduk di kursiku, masih dengan gaun basah, tapi kini hatiku berdegup dengan rasa lega, bercampur penasaran. Benarkah dalam waktu dekat akan ada rapat? Benarkah keadilan akan segera berpihak padaku? Aku menatap jam di dinding ballroom. Waktu menunjukkan pukul 8 lewat sedikit. Pak Surya berjanji 2 jam. Itu berarti tepat pukul 10 malam sesuatu akan terjadi. Sementara itu, Adi sama sekali tidak menyadari badai yang akan menghantamnya. Ia bahkan sempat berdiri di podium, memberi pidato penuh kebanggaan. Dengan suara lantang ia berbicara tentang prestasi, masa depan perusahaan, dan bagaimana ia menjadi pemimpin yang disegani. Gundiknya berdiri di samping, tersenyum manis, seakan-akan ia adalah permaisuri di singgasana. Aku menggenggam tanganku erat-erat, menahan rasa sakit yang masih tertinggal, tapi juga menyimpan senyum kecil yang hampir tak terlihat. Dalam hati aku berkata, teruslah berpidato, Adi. Bangunlah istana kesombonganmu setinggi-tingginya, karena sebentar lagi semuanya akan runtuh. Tak lama kemudian, seorang staf senior mendekati Adi dengan wajah tegang. Ia menyampaikan sesuatu di telinganya. Adi sempat terkejut, tapi lalu tertawa kecil, seolah tidak peduli. Namun tak lama, staf itu kembali lagi dengan pesan yang lebih keras. Aku melihat wajah Adi berubah dari penuh percaya diri menjadi agak kaku. Akhirnya diumumkan, rapat internal mendesak akan segera digelar setelah acara selesai. Para direksi dan pemegang saham diminta hadir. Suasana ballroom mendadak riuh. Banyak yang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Mengapa malam kemenangan justru ditutup dengan rapat darurat? Aku tersenyum tipis. Inilah tanda bahwa rencana Tuhan sedang berjalan. Inilah awal dari balasan yang dijanjikan. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku tidak lagi merasa sendiri. Kini, aku adalah saksi bagaimana kesombongan mulai digugat oleh kebenaran. Di tengah keramaian itu, gundik Adi menatapku dengan tatapan meremehkan. Ia mungkin mengira aku sudah kalah, tapi ia tidak tahu.
Sebentar lagi semua permainan mereka akan terbongkar. Aku menegakkan punggungku, menghapus sisa air mata dari pipi. Malam ini, aku bukan lagi Ratna yang lemah. Malam ini, aku adalah Ratna yang siap menyaksikan bagaimana seorang direktur angkuh tumbang oleh kesalahannya sendiri. Jarum jam bergerak, semakin mendekati pukul 10 malam. Pesta yang tadinya riuh perlahan mulai meredup. Beberapa tamu sudah pulang. Sebagian masih bertahan dengan rasa penasaran karena mendengar kabar adanya rapat darurat. Aku duduk tenang di kursiku, menanti saat yang dijanjikan Pak Surya. Tepat pukul 10 kurang 5 menit, pintu ballroom terbuka lebar. Pak Surya masuk dengan langkah tegas, didampingi 2 orang staf kepercayaannya. Semua orang yang masih bercengkerama sontak berdiri memberi salam hormat. Sosoknya memang disegani, bukan hanya karena kekayaan, tetapi juga karena wibawa dan keadilannya. Adi yang masih di panggung langsung menegakkan tubuh, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Dengan suara lantang, ia menyapa, "Selamat malam, Pak Surya. Senang sekali Bapak bisa hadir di pesta sederhana ini." Namun wajah Pak Surya sama sekali tidak menunjukkan senyum. Ia hanya menatap lurus ke arah Adi, lalu berkata dingin, "Adi, rapat darurat kita mulai sekarang. Semua direksi, pemegang saham, dan manajer senior harap ikut ke ruang rapat." Tidak ada yang menunda. Suasana seketika berubah kaku. Para tamu undangan yang bukan bagian dari perusahaan mulai berbisik-bisik. Bahkan ada yang memilih segera pulang. Sementara itu, aku bangkit dari kursiku. Anehnya, staf senior justru menghampiriku dan berkata dengan hormat, "Ibu, silakan ikut. Bapak Surya meminta Anda hadir sebagai saksi." Aku tertegun sejenak. Aku, seorang istri yang baru saja dipermalukan, tapi melihat sorot mata staf itu, aku tahu ini adalah bagian dari rencana besar. Dengan langkah gemetar, aku mengikuti rombongan menuju ruang rapat utama. Di dalam ruangan, suasana begitu tegang. Semua mata tertuju pada Pak Surya yang duduk di kursi pimpinan. Adi duduk di seberangnya. Wajahnya mulai berkeringat. Gundiknya tidak diizinkan masuk, sehingga ia hanya bisa menunggu di luar dengan wajah cemas. Pak Surya membuka rapat dengan suara tegas. "Saudara-saudara, malam ini saya mendapat laporan yang sangat memalukan. Seorang direktur yang seharusnya menjadi teladan justru melakukan tindakan tercela menyiram, meludahi, dan menghina istrinya di depan umum. Apa ini pantas bagi seorang pemimpin perusahaan sebesar kita?" Ruangan mendadak riuh. Beberapa direksi langsung berbisik satu sama lain. Ada yang menggelengkan kepala, ada pula yang menatap Adi dengan rasa jijik. Adi mencoba membela diri. "Pak Surya, itu hanya masalah pribadi, tidak ada hubungannya dengan perusahaan." Namun Pak Surya menepuk meja dengan keras. "Justru itu, apa yang Anda lakukan tadi disaksikan banyak orang, termasuk relasi bisnis kita. Anda telah mencoreng nama baik perusahaan. Jangan lupa, jabatan Anda bukan hanya milik pribadi. Ada tanggung jawab moral di dalamnya." Aku duduk di pojok, menunduk, tapi hatiku bergetar mendengar kata-kata itu. Aku merasa dibela, bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi sebagai seorang manusia yang berhak atas martabat. Pak Surya lalu menoleh ke arahku. "Ratna, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam ini." Dengan suara pelan namun jelas, aku menceritakan semua. Bagaimana aku dihina, disiram, diludahi di depan orang banyak. Bahkan diperlakukan siolialah, tidak ada harga diri. Suasana ruangan makin hening. Setiap kata yang keluar dari mulutku seolah menjadi palu yang mengetuk kesadaran mereka. Setelah aku selesai, Pak Surya menatap Adi tajam. "2 jam lalu, Anda begitu sombong, menginjak martabat istri Anda sendiri. Sekarang, saya bertanya kepada semua yang hadir, apakah orang seperti ini masih pantas memimpin perusahaan kita?" Serentak, suara-suara penolakan terdengar. Ada yang berkata,
Tidak pantas. Ada yang mengangguk tegas. Wajah Adi memucat. Malam yang ia kira akan menjadi puncak kejayaannya justru berubah menjadi titik awal kehancurannya. Aku menatap jam. Tepat pukul 10 malam. Janji Pak Surya terpenuhi. Balasan itu datang persis 2 jam kemudian. Seperti yang dijanjikan. Wajah Adi tampak pucat pasi. Keringat bercucuran di pelipisnya, meski ruangan rapat ber-AC. Matanya liar, berusaha mencari celah. Mencari satu orang saja yang masih berdiri di pihaknya. Namun yang ia dapat hanyalah tatapan dingin. Tatapan penuh kekecewaan dari para direksi dan pemegang saham. Pak Surya menegakkan tubuhnya di kursi pimpinan. Adi, katanya datar namun menusuk. Sudah terlalu banyak laporan tentang kesombonganmu. Malam ini hanyalah puncaknya. Perusahaan ini dibangun dengan kerja keras dan kehormatan. Bukan dengan arogansi, apalagi penghinaan terhadap orang yang seharusnya kau lindungi. Adi mencoba bangkit. Suaranya meninggi. Pak Surya, saya yang membesarkan perusahaan ini. Tanpa saya, apa jadinya perusahaan ini? Saya pantas mendapatkan penghargaan, bukan penghinaan. Pak Surya tidak terpengaruh. Kau lupa siapa yang membawamu ke sini. Kau lupa istrimulah yang dulu memperkenalkanmu pada lingkaran bisnis pertama. Kau lupa siapa yang menutup kekuranganmu saat kau nyaris gagal dalam proyek besar 2 tahun lalu. Semua itu ada jasanya. Dan bagaimana kau membalasnya? Dengan meludahinya di depan umum. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Ruangan sunyi, hanya terdengar napas berat Adi. Semua orang kini tahu, di balik kesombongan seorang direktur, ternyata berdiri seorang istri yang telah berkorban tanpa pamrih. Salah satu pemegang saham lain angkat bicara. Saya tidak setuju jika orang seperti ini terus menjabat. Tindakannya bukan hanya masalah pribadi, tapi sudah merusak citra kita di mata publik. Saya mengusulkan agar Adi segera dicopot dari jabatannya. Yang lain mengangguk setuju. Suara-suara dukungan semakin nyaring. Adi semakin panik. Suaranya parau. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku direktur utama. Aku yang memimpin kalian. Namun keputusan sudah bulat. Pak Surya mengetuk meja, menandakan kesepakatan akhir. Mulai malam ini, Anda resmi dicopot dari jabatan direktur utama. Semua kewenangan Anda dicabut. Dan besok, surat resmi akan segera diumumkan. Suasana pecah. Beberapa orang bertepuk tangan pelan. Sebagian lagi hanya menghela napas lega. Sementara Adi terduduk lemas. Wajahnya tertunduk. Tak percaya bahwa dalam satu malam, singgasananya runtuh begitu saja. Aku duduk tenang di kursiku, memandang semua ini dengan mata berkaca-kaca. Rasanya tak nyata. Baru 2 jam lalu, aku dipermalukan di hadapan semua orang. Dan kini aku menyaksikan sendiri keangkuhan itu hancur berkeping-keping. Pak Surya lalu menoleh ke arahku. Ratna, kau wanita kuat. Kau tidak pantas diperlakukan seperti itu. Mulai sekarang, kau tidak perlu lagi menanggung hinaan dari seorang pria yang lupa diri. Kau punya harga diri. Dan malam ini, seluruh ruangan ini menjadi saksi bahwa kebenaran tetap menang pada akhirnya. Rapat darurat usai dengan keputusan bulat. Adi resmi dicopot dari jabatannya. Ruangan perlahan kosong. Satu persatu direksi keluar dengan wajah serius. Sebagian menatapku dengan pandangan penuh hormat. Aku hanya duduk diam. Tubuhku masih gemetar, tapi hatiku mulai merasakan sesuatu yang baru perasaan. Lega sekaligus bangga. Karena untuk pertama kalinya harga diriku diakui kembali. Pak Surya menghampiriku. Langkahnya tenang namun penuh wibawa. Ia menatapku dengan tatapan seorang ayah yang tulus. Ratna, ucapnya lembut. Kau sudah melalui malam yang berat. Tapi ingatlah, apa yang terjadi bukanlah akhir. Justru ini adalah awal bagi kebangkitanmu. Jangan pernah merasa kecil lagi. Karena malam ini,
Kau telah menunjukkan kepada semua orang bahwa seorang istri tidak bisa diremehkan. Aku menunduk, air mataku mengalir. Bukan karena sedih, melainkan karena terharu. Kata-kata itu bagai pelukan hangat di tengah luka yang masih segar. Beberapa direksi perempuan mendekat. Salah satunya berkata, "Ibu Ratna, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi. Tapi, percayalah, malam ini Anda sudah memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Harga diri seorang istri jauh lebih tinggi daripada jabatan atau harta." Yang lain mengangguk setuju. Mereka menyalamiku, seolah mengangkatku dari bayangan gelap yang selama ini menutupi hidupku. Aku tak menyangka wanita yang baru saja dihina dan diludahi di depan umum kini dipandang sebagai sosok yang kuat, bukan lagi korban, melainkan saksi hidup bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Saat keluar dari ruang rapat, aku melewati lorong panjang. Gundik Adi berdiri di ujung, wajahnya pucat pasi. Ia mungkin berharap bisa melihatku hancur. Tapi kenyataannya justru kebalikannya. Aku tidak menatapnya lama, hanya sekilas dengan tatapan yang membuatnya menunduk malu. Tidak perlu kata-kata, semua sudah jelas. Di luar, beberapa karyawan yang masih bertahan langsung menghampiriku. Ada yang menundukkan kepala hormat. Ada yang berani berkata, "Ibu Ratna, Anda wanita luar biasa." Aku hanya tersenyum kecil, berusaha menahan air mata. Aku sadar, malam ini aku bukan lagi sekadar istri direktur yang dipandang rendah. Malam ini, aku berdiri sebagai Ratna, wanita yang bangkit dari penghinaan. Wanita yang dihormati karena keteguhan hatinya. Langkahku terasa lebih ringan ketika keluar dari gedung itu. Udara malam menyambut, seolah ikut membisikkan doa-doa yang tak pernah berhenti kupanjatkan. Aku menatap langit, berucap dalam hati, "Ya Tuhan, terima kasih. Engkau tunjukkan padaku bahwa kesabaran memang berbuah manis. Engkau kembalikan kehormatanku di saat aku hampir putus asa. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari rasa terhina, dan bebas dari bayangan seorang suami yang tega melukai. Kini aku berdiri dengan kepalaku tegak, karena aku tahu harga diriku bukan ditentukan oleh siapa suamiku, melainkan oleh siapa diriku sendiri. Malam itu berakhir dengan penuh pelajaran. Aku, Ratna, yang sebelumnya dipermalukan, diludahi, dan disiram di depan orang banyak, akhirnya justru menyaksikan sendiri kehancuran seorang direktur. Angkuh yang selama ini merendahkanku dalam waktu hanya 2 jam. Segalanya berbalik. Dari rasa hina, aku bangkit dengan kehormatan. Dari air mata, aku beranjak menjadi saksi bahwa kebenaran tetap akan menang pada waktunya. Kejatuhan Adi bukan semata-mata karena aku, melainkan karena perbuatannya sendiri. Kesombongan, arogansi, dan perlakuannya yang tidak manusiawi pada istri yang seharusnya ia lindungi. Itulah yang menggali lubang kejatuhannya. Malam ini menjadi bukti bahwa jabatan setinggi apapun, kekuasaan sebesar apapun tidak akan bertahan jika dasar yang menopangnya adalah kezaliman. Aku pulang malam itu dengan langkah yang berbeda. Bukan lagi langkah seorang istri yang dipandang rendah, melainkan langkah seorang wanita yang sudah menemukan kembali martabatnya. Meski luka di hatiku masih ada, tapi luka itu kini berubah menjadi kekuatan. Aku sadar, aku tidak sendirian. Banyak mata yang menyaksikan, banyak hati yang ikut merasakan. Dan lebih dari itu, Tuhan tidak pernah membiarkanku berjalan sendirian. Untuk semua yang mendengar kisahku ini, ada pesan yang ingin kusampaikan. Jangan pernah meremehkan seorang istri, seorang wanita, atau siapapun yang tampak lemah. Kesabaran mereka bukan berarti kelemahan. Diam mereka bukan berarti kalah. Kadang, kesabaran itu adalah doa yang pada akhirnya akan dikabulkan
dengan cara yang tidak pernah kita duga. Dan untuk para wanita yang mungkin sedang mengalami hal serupa, jangan menyerah. Jangan biarkan orang lain menentukan harga dirimu. Ingatlah, harga dirimu terlalu berharga untuk diinjak-injak, bahkan oleh orang yang seharusnya mencintaimu. Tegakkan kepalamu, karena Tuhan selalu punya cara indah untuk memulihkanmu. Meski kadang butuh waktu dan air mata. Aku menatap ke belakang sekali lagi, ke arah gedung yang tadi menjadi saksi penderitaanku, sekaligus kebangkitanku. Lalu aku melangkah maju, meninggalkan semua luka itu di masa lalu. Di dalam hatiku hanya ada satu tekad. Aku akan menjalani hidup dengan lebih kuat, lebih bermartabat, tanpa lagi membiarkan siapapun menginjak harga diriku. Dan begitulah kisahku berakhir malam itu. Sebuah cerita tentang penghinaan, kejatuhan, dan kebangkitan. Tentang seorang direktur yang kehilangan segalanya karena kesombongannya. Dan tentang seorang istri yang mendapatkan kembali kehormatannya karena kesabarannya. Sahabatku, ambillah pelajaran dari kisah ini. Jangan pernah bermain-main dengan hati dan harga diri orang lain. Karena mungkin dalam waktu hanya 2 jam kemudian, hidupmu bisa berubah total. Dan kau dipaksa untuk menelan pahitnya penyesalan yang tak bisa dihapus selamanya.